Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya. Kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lanjut obrolan kita setiap pagi ya. Kita bahas soal dissolving ego ya. Semalam ini saya ngobrol-ngobrol dengan teman ya, sekaligus guru saya gitu. Seperti biasa selalu nanya gitu, apa dari perjalanan gitu, dari perjalanan. Kebetulan tuh kenalnya udah lama ya. Dia selalu ketemu, selalu kalau tanya nemu apa gitu kan, nyimpulkan apa gitu. Lalu banyak lah yang dibahas tuh, salah satunya soal 6.0 gitu ya. Terus dia bertanya lebih lanjut, ya bagaimana memulai 6.0 gitu ya. Ya 6.0 itu bisa dimulai dengan pemahaman bahwa sebelum ilmu pengetahuan ya, sebelum kita belajar ilmu pengetahuan, sebelum kita belajar tentang budaya, ya, mestinya kita belajar tentang transformasi diri dulu. Kita menjalani proses transformasi spiritual. Ya. Setelah itu baru kita berpengetahuan, setelah itu baru kita berbudaya. Jadi lalu tanya gitu ya, transformasi spiritual itu akarnya sampai kemana gitu ya, ujungnya. Think from the end gitu ya. Jadi ya dia mesti mampu bersaksi atas akar, dan dari akar diri itulah kemudian kirain apa tentara gitu ya. Jadi dari akar dirinya itu dia melihat kehidupan ya kan. Jadi dari akar diri yang baru dia melihat kehidupan. Dari akar diri yang baru itu dia kemudian menyusun pengetahuan dan mengembangkan budayanya. Nah, sekarang kan kebalik ya. Orang belum ngerti akar dirinya, tahu-tahu disuruh belajar pengetahuan, disuruh belajar budaya. Akhirnya ya itu menjadi beban, Mas. Menjadi beban dalam peradaban. Kebalik arahnya ini. Jadi kita berpikirnya itu deduktif. Bukan karena Einstein telah menemukan E sama dengan MC kuadrat, lalu kita hafal aja ini, kan nggak bisa seperti itu gitu kan. Bukan karena Newton telah merumuskan gravitasi, lalu kita hafal aja rumusnya Newton. Yang nggak begitu, itu nggak ada pengetahuan. Itu nggak tumbuh intelijensi. Hal semacam itu namanya berpikir digital, tidak alkemis gitu kan. Jadi memang ini ada kesalahan yang sangat besar ini ya. Kesalahan besar. Akhirnya kecerdasan kita mati gitu. Karena didesain dalam budaya, dalam dalam budaya untuk berpikir deduktif, seolah-olah kalau kita menghafal S sama dengan MC kuadrat, lalu kita punya level kesadaran yang sama dengan Einstein terhadap fisika, kan enggak.
Tapi kita disuruh menghafal itu. Itu cara berpikir deduktif ya. Pola pendidikan kita sangat-sangat deduktif dan itu memang merusak kewarasan gitu ya. Itu juga suara yang sama yang yang saya dengar dari Kang Toha ya. Memang merusak itu, termasuk agama. Kalau diajarkan secara deduktif itu juga merusak. Termasuk juga kalimat tauhid. Nah, itu diajarkan secara deduktif memang potensi merusak itu luar biasa ya. Potensi merusaknya. Karena pada akhirnya kita kehilangan proses batinnya gitu. Kita kehilangan proses batinnya. Lalu yang kita banggakan adalah kemampuan menghafal, kemampuan meniru. Wah, itu luar biasa, itu rusak jiwa manusia itu ya. Akhirnya kita ya, pengetahuan kita itu sebenarnya bukan pengetahuan gitu. Tapi pengetahuan tentang pengetahuan gitu. Pengetahuan yang semuanya itu know about. Jadi bukan pengetahuan itu sendiri, tapi pengetahuan tentang katanya pengetahuan. Pengetahuan katanya. Ini kan know about itu kan seperti itu, pengetahuan tentang itu, pengetahuan jarene gitu ya. Pengetahuan yang sifatnya know about ini katanya. Hafalin katanya. Lah, untuk apa kayak gitu itu? Ya biar bisa jawab soal ujian. Lah, untuk apa soal ujian? Memang kehidupan di atas kertas. Kehidupan itu senyatanya bukan di atas kertas. Tapi kita dilatih terus untuk bisa adaptasi di atas kertas. Oh, ini memang luar biasa pengrusakannya itu. Kalau Kang Toha melihatnya itu matematika gitu ya, agama, memang itu saya akui, memang seperti itu aslinya terhadap jiwa. Kita aja nggak sadar gitu. Kita aja yang nggak sadar. Gimana kok jiwa disuruh positif? Namanya deduktif, itu pasti menjadi positif. Tidak ada lagi progresi, tidak boleh lagi regresi gitu kan. Dia positif. Itu memang pokoknya itu luar biasa daya rusaknya. Akhirnya kita menjadi bego secara kolektif. Jadi ini juga harus dikritisi cara dunia pendidikan dioperasionalkan itu kita kritisi. Tentu saja ini nggak akan disukai oleh guru-guru yang sudah nyaman dengan pola deduktif. Ya gampang ya. Ya kan? Akan disukai ini pola induktif karena dalam induktif itu gurunya juga harus transformasi. Jadi guru ekonomi itu yang ngerti segala hal, artinya dia tidak hanya tahu jalan, tapi juga harus melewati jalan itu. Gitu. Jadi guru-gurunya nggak boleh hanya tahu peta, tapi juga telah berpetualang dalam wilayah yang dalam peta itu. Kan nggak begitu sekarang tuh. Nggak ada yang berpetualang, ya kan? Cuma katanya begini. Ya, itu tuh ya. Ya ini perlu. Ya, kita nggak bisa ke 6.0 kalau gaya belajar kita, gaya belajar katanya, gaya belajar deduktif itu nggak bisa. Nyatanya aja 4.0 aja nggak bisa kok masyarakat kita itu partisipasi. Apalagi mau 6.0. Kita masyarakatnya ini masyarakat 3.0. 3.0 itu apa? Kerja. Sampai tipes. Ini masyarakat 3.0. Kerja di pabrik. Ya kan? Oke, itu diskusi semalam gitu ya, diskusi. Wah, berat ini Pak, budaya kita termasuk budaya pendidikan nggak support dengan 6.0. Supportnya masih 3.0. Menjadi pekerja di pabrik-pabrik. Jadi ruh pendidikan kita itu masih di situ. Ya kan, apalagi mau 6.0 itu, wah,
gurunya itu mesti telah selesai dengan proses transformasi. Ya, jadi dia interdisiplin gurunya. Interdisiplin. Jadi satu fenomena dia bisa jelaskan dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi ya guru fisika, ya guru matematika, ya guru kimia gitu ya. Itu kalau masyarakat 6.0. Itu jadi kayak model-model dulu ya. Jadi kalau guru itu ya menguasai segalanya gitu. Itu namanya interdisiplin. Hanya dengan begitu jiwa itu menjadi, dia juga tumbuh, ketemu guru interdisiplin, belajar macam-macam dia. Jadi nggak ada faknya, semua adalah dirinya sendiri. Ya kan? Itu 6.0 dan ini memang ya mesti kita memulai itu ya, mesti memulai. Bukan tidak ada rumus, pasti. Tetapi sebenarnya itu proses penemuan rumus itu lebih penting bagi jiwa kita daripada menghafal rumus gitu loh. Nah, buat apa hafal rumus? Kalau dulu mungkin iya, mau bikin apa-apa kan harus dihafal tuh. Nah, sekarang sudah ada komputer. Lebih cerdas dia, lebih cepat dia menghitung gitu ya. Jadi penemuan itu lebih penting bagi jiwa kita daripada sekedar menghafal. Itu kan pemenuhan jadinya, pemenuhan kebutuhan ujian nanti. Dan itu termasuk ilusi ya, ilusi pikiran. Jadi berpikir deduktif tuh masih ada ilusinya sebenarnya. Mengandaikan ada di luar sana kehidupan itu kan. Kan deduktif kan itu mengandaikan, dia kan pengandaian deduktif itu. Pengandaian bahwa ada kehidupan di luar gitu ya. Ada yang harus ditambahkan, ada yang harus diberikan. Kalau berpikir induktif itu bukan harus ditambahkan, tetapi ada yang harus diungkapkan saja gitu ya. Jadi setiap orang mesti mengungkapkan apa yang ada dalam batinnya, bukan mendapatkan. Ini termasuk yang belajar di kantor itu tidak ada lagi ceramah-ceramah, ungkapkan aja gitu. Duniamu itu lebih kayak ngapain ngais-ngais informasi dari pinggir kali, gitu kan? Itu ilusi. Jadi pengetahuan itu dari dalam, ungkap saja gitu. Kalau belum bisa diungkap, paling nggak bisa menyaksikan tuh ada memang ini, ada ini gitu ya. Tapi belum terbahasakan. Itu proses mentalnya harus diganti. Harus dihargai, temuan batinnya itu jauh lebih berharga daripada kuliah yang bersifat deduktif. Jadi proses batin utamanya adalah menghilangkan energi ilusi ya. Menghilangkan energi ilusi. Prosesnya mengungkapkan bukan untuk mendapatkan, bukan untuk menambah, tapi untuk mengungkapkan. Jadi kalau sudah terungkap ya sudah gitu. Orang lain nggak tahu juga nggak apa-apa toh. Sudah bersaksi bahwa dalam batinku ada kehidupan gitu. Meskipun tuh yang terungkap ya apa saja, kekacauan ya itu. Oh ada kehidupan dalam batin itu. Paling enggak matanya itu sudah bergeser dari dunia eksternal ke dunia internal. Udah cukup itu, udah cukup. Latihan melihat dulu. Nggak harus bisa dideduktif, nggak usah. Itu kalau sudah tumbuh lagi ya jiwa yang mampu melakukan proses deduktif. Jadi bukan soal rumusnya sebenarnya, tapi soal pengungkapan, penemuan rumus itu. Ayo rame-rame kita hijrah atau rame-rame kita piknik ke kesadaran Albert Einstein sehingga dia mampu menghasilkan ayat atau mampu mengungkap ayat E sama dengan MC kuadrat.
Ayo kita berjalan bareng-bareng. Kita mulai dari dimensi 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu mestinya kan. Ada yang sampai baru tahap berapa, baru dibikin tahapan mestinya sebelum ketemu rumus. Menarik itu fisika itu kalau ayo kita berjalan dari kesadaran paling dasar ya kan. Saya yakin gurunya ya nggak bisa. Karena kalau dia bisa nggak jadi guru, jadi ilmuwan. Jadi guru sekarang itu bukan ilmuwan gitu loh. Itu persoalannya. Makanya seluruh penerima Nobel, gurunya pasti penerima Nobel sebelumnya gitu. Ya kan? Lah gurunya aja bukan bukan merendahkan derajat, tapi ini kita mesti bedakan bahwa guru sekarang itu pendidikan keguruan gitu. Bukan keilmuan. Itu dibedain, bukan proses keilmuan tapi itu proses keguruan gitu. Bagaimana delivery ya. Lebih kepada bagaimana delivery materi, bukan kepada eksplorasi materi. Ilmuwan yang bisa itu. Dosen. Ya kan mestinya itu ya apa? Apalagi ini sampai yang penting PNS lah, mulai lagi kita kehilangan banyak kehidupan kalau lagi-lagi begitu. Sekarang itu kan saya lihat ya, yang penting delivery, bukan eksplorasi lah. Kita ini kan sekolah untuk eksplorasi ya, bukan hanya untuk presentasi, bukan hanya jago presentasi gurunya kan, lo apa presentasi? Ini kan bukan. Ini kan ya sekolah kan ya. Nah, ini kita perlu kritisi juga gitu ya. Mana eksplorasi ilmunya? Ya kan? Ya nggak ada. Berarti nggak berpikir. Kalau berpikir itu pasti dia bertambah gitu. Satu ayat gitu ya. Jadi ini kritik. Tapi itu kritik dari 6.0 gitu loh. Jadi kita nggak bisa sampai ke 6.0 kalau kita tidak mulai berbenah dari sekarang. Dan ini memang butuh butuh leadership yang betul-betul kuat ya, punya visi yang besar bahwa budaya ini harus diubah. Jadi kita perlu remodeling kebudayaan itu. Nggak usah rethinking, kalau udah benar, cukup remodeling aja. Remodeling. Jadi jangan untuk mendapatkan, tapi untuk mengungkap gitu kan. Mengungkap, melaporkan kan gitu. Yang mengalami adalah tepi persepsi kesadaran. Kemawasan yang mandiri dari sifat data yang diproses. Dengan kualitas inilah orang mengidentifikasi aku atau ku. Jadi yang mengalami, panjang banget. Jadi yang mengalami, ya itu adalah tepi, maksudnya yang mengalami. Jadi kan yang pertama tuh menjadi dulu. Kita gambar ya. Saya gambar. Katakan ini aja deh. Saya udah bikinin modelnya tuh. Nah, pengalaman itu terjadi di layar nomor 2. Pengalaman murninya. Pengalaman murni itu di nomor 2 ini. Kalau nomor 1, ini kesadaran diri yang murni. Nah, itu dibedain. Jadi pengalaman murni itu adalah tepi persepsi. Ya, ini pengalaman murni. Kalau nomor 3, nomor 4 ini, pengalaman murni itu sudah mengambil form, sudah mengambil bentuk. Sudah mengambil bentuk, maka disebut sistem. Sudah punya sistem. Ada sistem keyakinan, sistem energi tubuh, sistem otak, dan sebagainya.
Tapi pengalaman murni itu sendiri ada di nomor 2. Nomor 1-nya ini kesadaran murni. Kesadaran murni itu kesadaran diri maksudnya. Jadi pure consciousness itu kesadaran akan akar diri yang murni. Itu pasti ayatnya ketemu ilallah gitu. Nggak mungkin ketemu yang lain. Jadi kesadaran murni itu maksudnya yang murni itu akar kediriannya. Itu murni. Ya apa yang murni? Ya pasti ilallah gitu. Ya kan? Karena selain itu ya apa? Nggak ada lagi. Jadi akar kedirian yang murni itu ya Tuhan gitu kan. Ini ada pertanyaan bagus. Pendidikan spiritual bisakah masuk kurikulum? Bukan bisa masuk kurikulum. Pendidikan spiritual itu gurunya yang harus interdisiplin gitu, bukan kurikulumnya. Kalau kita masih masuk fokus kurikulum, fokus nggak bisa. Ini nih gurunya yang harus interdisiplin. Kayak Wali Songo itu kan, guru-gurunya itu bisa tata negara, bisa pertanian, bisa pengobatan, bisa macam-macam, semua bisa. Nah ini yang sulit, nggak ada tempat belajar gurunya gitu. Jadi guru itu betul-betul calling, panggilan jiwa, level tertinggi dalam kebudayaan gitu, bukan politisi. Ya kan? Nah sekarang kan yang paling tinggi itu politisi. Guru bisa dibikin bonsai itu karena gaji nggak naikin misalnya. Jadi ini kita perlu membentuk sistem budaya baru bahwa guru itu memang harus interdisiplin, bisa apapun dia. Karena itu tentang jiwanya sendiri. Jadi bukan soal kurikulum ini. Ini tentang kualitas jiwa gitu ya. Kita kan mungkin melihat kayak kembali ke zaman dulu, di mana satu orang itu bisa ngajar apa saja. Dulu kan kiai-kiai begitu. Kiai-kiai itu kan awalnya ya hanya sendiri, bisa ngajar apa saja. Ya kan? Bisa ngajar apa saja. Nah, kualitas seperti itu udah nggak ada gitu. Yo kadang guru katakan guru konseling ya dalam rumah tangganya sendiri masih kacau lah gimana kan kemudian. Itu kan sekarang kan seperti itu. Jadi guru itu menjadi profesi, bukan lagi makom kejiwaan gitu kan. Nah, ini yang kita perlukan tuh guru sebagai makom atau level jiwa, bukan lagi sekedar profesi. Ya seperti itu. Ini memang kalau kita mau ke 6.0 itu mesti setiap orang itu harus punya tanggung jawab. Akulah yang berpartisipasi gitu ya. Maka dia harus membekali dirinya dengan segala macam hal. Segala macam hal yang membuat visi itu terwujud ya. Jadi dia harus menguasai segala bidang gitu. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Itu dirinya sendiri. Jadi mulai dia sini, nguasain ini. Itu ukuran bisa ngajar tuh kalau dia menguasai, dia sudah selesai transformasi personal, juga sudah selesai transformasi sosialnya. Itu baru udah boleh ngajar gitu. Kan guru lumba itu gitu. Terlihat, oh ya ini udah, oh ya boleh nih. Jadi jangan sampai belum selesai udah ngajar. Nah, itu terus apa yang mau diajarin? Akhirnya ya kembali ke prinsip aku tahu jalannya, tapi belum tentu aku melewatinya. Harusnya tahu jalannya dan sudah melewatinya gitu kan. Nah itu kita butuh yang seperti itu. Jadi ini kita nggak bisa, pendidikan 6.0 itu nggak bisa digantungkan pada kurikulum, nggak bisa. Ya kan, nggak bisa. Dia harus digantungkan pada proses transformasi spiritual dan transformasi sosial. Seperti itu. Orang-orang peraih Nobel itu, gurunya pasti peraih Nobel. Ya kan? Iya,
pasti dibimbing, ini loh caranya. Kamu lanjutin ya. Karena aku umurku terbatas, kamu yang lanjutin ya. Dia mewarisi spirit ilmuwan itu. Nah sekarang itu orang-orang sekolah nggak mau jadi ilmuwan. Membaca aja malas kok. Aku juga heran. Gimana kamu kok masuk kuliah, membaca itu bukan budayamu. Tadi suruh buku biar bisa kerja. Astagfirullah. ini persoalan ya. Jadi enggak tumbuh spirit ilmuwannya, yang tumbuh spirit bekerjanya. Itu kan repot ya. Repot. Jadi ini memang penting ya, membuat spektrum ya. Pengalaman murni di layar 2. Pikiran murni itu di layar 3 gitu kan. 4 ini udah sistem energi tubuh. Yang kelima itu otak. Gitu. Jadi ya hanya wilayah otak di sana kan. Tubuh, lalu ke perilaku, lalu ke dunia eksternal gitu. Nah, kita mesti mulai belajar mengenali pengalaman yang murni nih. Ya kan? Lalu kita juga mesti mulai belajar dari, kalau mau interdisiplin, itu mulai dari belajar pengalaman murni dan kesadaran murni. Setelah itu diturunkan dalam bentuk-bentuk ideologi. Sini kan ideologi aja ini. Ya kan? Untuk ideologi. Ini penjelasannya, penjelasan. Jadi kadang-kadang itu kita belajar ilmu, ini apa sih sebenarnya? Ini diriku yang mana sebenarnya ini yang dijadikan mata pelajaran ini harus dibikin gini. Oh, ini dirimu yang nomor 8 ya. Lapisanmu. Oh, ini dirimu yang nomor 9 ya. Udah belajar antariksa gitu kan. Udah belajar sistem planet. Ini dirimu yang nomor 7. Kan senang kita kalau belajar tuh. Ya kan? Oh, ini dirimu, kita akan belajar diri kita yang nomor 5. Oh, belajar otak ya kan. Masuk kita. Senang pasti kan diri kita gitu. Ini kita akan belajar diri kita yang nomor 4. Wah. Oh, jadi enak. Seperti itu. Orang kemudian tuh enggak akan berjarak dengan mata pelajaran itu. Ini kan persoalannya adalah sudah berjarak. Mulai didefinisikan menurut Mbah Gareng. Nah, kok menurut Mbah Gareng? Apa hubungannya gitu kan? Ini memang harus dimulai dari literasi ya. Interdisiplin, multidisiplin. Nggak bisa langsung disiplin, apalagi langsung kerja, nggak ada disiplinnya. Ya kan? Bekerja itu kan yang penting terbiasa aja. Itu kan bukan disiplin ilmu, itu disiplin kebiasaan. Ini penting ya, ini penting gitu. Kalau kita mau bikin 6.0, ini memang harus ada leadership yang menggawangi itu ya. Nggak bisa kalau satu orang itu ya nggak bisa. Malah diejek, wah ilmu apa ini. Jadi yang mengalami itu adalah tapi persepsi kesadaran. Akarnya itu enggak. Jadi nomor 7 layar 1 itu akar kedirian, nomor 2 itu baru pengalaman murni masih berbentuk energi. Energi yang memberi arah. Itu keyakinan kita. Yang memberi arah energi tadi. Jadi 20, 30, itu cara kita berpikir. Jadi dari pengalaman murni, kemudian itu kita yang membaginya. Pikiran kita yang membaginya menjadi 20, 30, keyakinan kita yang ini namanya, jadi dari pengalaman murni menjadi 20 karena dia sudah pengalaman murni tadi berinteraksi dengan budaya. Makanya kalau ada budaya yang memperkuat kalau ada budaya yang negatif, maka nanti bisa jatuh ke 20, jadi kenegatifan tuh. Jadi 20, 30 ini kenegatifan. Di dalam kesadaran murni itu tidak ada negatif, tidak ada positif, ya murni. Positif negatif itu di dalam sistem
keyakinan kita di layar nomor 3. Ya kan? Di layar nomor 3. Ya kan? Lemah kuat itu sudah di sistem pikiran. Dalam murni itu ya murni aja. Jadi Tuhan tidak menciptakan penderitaan, murni. Murni. Sistem keyakinan kita lah yang membuat yang murni tadi menjadi kroak. Sistem belief system, budaya kita, cara kita berpikir, cara kita memandang, ya kan, cara kita meyakini sesuatu, itu yang membuat yang murni jadi 20, 30, 50, 60, sampai 75 itu cara kita, sistem keyakinan kita, budaya. Makanya ada syariat itu sebenarnya mencegah hal yang itu. Syariat, religius itu biar yang murni-murni ini tidak terkontaminasi. Lah sekarang entah bagaimana kalau orang memahami syariat itu sebagai pengekangan gitu ya. Ya itu memang sejarahnya ya, sejarah. Dalam syariat itu disajikan sebagai hukum positif. Wah, itu udah jiwa kita ya shock, loh kok kayak begini dari Tuhan ya. Ya. Padahal itu kalau kita pahami, kita remodel syariat itu biar kesadaran murni, pengalaman murni tetap murni, tidak terkontaminasi gitu. Jadi kita hidupnya ya bahagia gitu. Tapi karena kemudian dipisahkan ya, misalnya, jadi orang itu belum transformasi diri, masih kecanduan, masih suka nyolong, tahu-tahu dibacakan ayat, potong tangannya takut dia. Wong jiwanya masih suka nyolong gitu ya. Wah ini profesiku rek. Lah itu ya ini memang penting, jangan sampai itu syariat itu jadi hukum positif. Itu keras sekali ke jiwa gitu deh. Keras ke jiwa, dan akhirnya jiwa ya sudah, aku nggak nganut agama itu biar nggak kena hukum itu gitu. Biar nggak kena hukum positif kan. Akhirnya kan ya sudah, jiwa ya syariatnya tegak, jiwanya hancur lah. Terus apa tujuannya syariat kan? Nah, itu tuh. Ini perlu remodeling saya kira ya, remodeling. Jadi yang mengalami bukan sakit, melainkan itu. Itu adalah sebuah fungsi otonom. Jadi yang mengalami itu bukan siapa, tapi itu. Gitu. Maksudnya yang mengalami itu kan berarti dia apa ya? Ini kan ngomongin soal persepsi kesadaran ya. Persepsi itu dari luar maksudnya tuh. Kehidupan tuh dari luar. Jadi semua pengalaman yang dari luar itu statusnya itu gitu. Kenapa itu? Karena sayanya itu yang layar nomor 1 tadi gitu. Jadi sayanya itu yang data nomor 1 sini. Padahal pengalaman yang dialami sudah terbentuk itu, sudah terbahasakan di sini gitu kan. Ya makanya semua ini namanya itu. Termasuk nomor 2 ini juga masih itu. Ya kan? Masih itu. Ini yang word. Yang nomor 1 itu yang word. Nah, akhirnya terjadi disidentifikasi. Itu kemudian menjadi me. Nah, udah disidentifikasi dia. Ya kan? Itu menjadi saya. Akhirnya ketika itu menjadi saya, jadilah dia S kecil. Ketika menjadi S kecil, sayanya itu dari 2 sampai 8, saya yang asli. Saya yang nomor 1 tidak pernah teridentifikasi. Yang teridentifikasi saya yang dari 2 sampai 8 ini. Itu yang disebut dengan disidentifikasi. Dan itu mungkin udah bergenerasi-generasi. Karmanya itu, karma disidentifikasi ini kita mewarisi. Ada yang
karena es kecil kita ini udah umurnya katakan 1.000.000 tahun. Enggak sampai lah ya. Katakan 2.000 tahun aja. Masih kita peragakan 2.000 tahun umur es kecilnya. Ya, makanya ini kemudian dilarutkan terus-menerus, hadirnya cahaya keilahian itu melarutkan es kecil. Melarutkan es kecil. Ya larutnya 2.000 tahun sudah hidup ya. Larutnya ya ada yang 3 tahun. Itu yang disebut dengan tergantung karma, tergantung umur es kecilnya ini berapa. Kalau umur es kecilnya seumur zaman dulu ya disinari terus aja gitu, pasti larut. Itu apa namanya? Transendensi itu pada dasarnya itu melarutkan es kecil. Kalau dulu saya belajar EFT, memori yang harus diterapi itu, memori yang harus disembuhkan, memori yang bermuatan emosi negatif. Nah, nanti kita akan belajar juga di Tapping for Healing, nggak cukup memori yang hanya bermuatan emosi negatif, tapi memori yang bermuatan es kecil. Nah, banyak gitu. Itu kita kembangkan teorinya. Ya, kalau dulu yang diterapi itu adalah memori yang bermuatan emosi negatif. Nah, ditambahin nanti kita akan peragakan juga memori yang bermuatan es kecil banyak. Memori bermuatan es kecil kapan sadar es besar kan? Memori bermuatan es terus menerus dilarutkan. Tidak cukup hanya memori yang bermuatan emosi negatif. Kalau memori bermuatan emosi negatif ini namanya wilayah psikologi. Memori yang bermuatan es besar ini wilayah spiritualitas. Masalahnya sekarang itu kita kritisi lagi. Di Indonesia ini tidak jelas spiritualitas itu apa sih? Batas antara psikologi dan spiritual itu apa yang digarap pun juga belum terdefinisikan. Kemudian kita sembarang aja. Ini spiritual NLP, spiritual hipnosis. Apa maksudmu? Gitu. Oh, karena pas mau dihipnosis baca bismillah. Olah kayak gitu ya. Ya masa kayak gitu? Mesti ada pokok kajiannya apa sih spiritual? Ya ini paling akar kedirian, model dunia, transformasi sosial gitu kan. Jadi kemudian kata spiritual itu bermakna. Tidak sekedar itu adalah gimmick pasar gitu kan. Mesti bermakna. Apa bedanya? Wong hanya pendekatan psikologi hasilnya luar biasa. Bisa terjadi proses epigenetik. Apalagi kalau pendekatan spiritual gitu. Oh, ternyata spiritual itu kita memahaminya dalam posisi dogma religius. Nah, itu jadi berbeda sudah itu. Kalau sudah dogma religius ya tidak ada perubahan apa-apa. Toh itu kan sudah membudaya, ya kan? Jadi ini kita perlu rame-rame bahwa spiritualitas itu memori yang bermuatan es kecil, memori anania. Nah, es kecil ini kan anania ini. Wah, banyak gitu. Memori anania ini melekat pada setiap ruang yang kita temui. Melekat pada setiap orang yang kita jumpai. Melekat pada setiap kejadian yang pernah kita alami. Melekat pada seluruh gerak, jenis gerak tubuh kita. Melekat pada seluruh zaman. Ah, iya kan. Panjang ini urusan anania ini. Maka ini perlu menjadi gerakan Namtitinal itu bersih-bersih es kecil di alam semesta. Nah, seperti itu. Jadi karena es kecil itu yang hadir. Yang hadir, jadi es besar, es kecil itu adalah tentang yang hadir.
dalam setiap gerak, dalam setiap tempat, dalam setiap peristiwa, pada setiap orang, pada setiap kejadian, pada setiap zaman, pada setiap apapun. Itu yang hadir cuma dua kemungkinan, S besar atau S kecil. Nah, ini kita coba gitu ya. Kita coba. Ini syarat 6.0. 6.0 itu S kecil ini dialienasi. Pada setiap gerak, bentuk, apalagi kejadian, orang, ruang, waktu, ya kan, dialienasi. Pasti keren. Pasti keren. Tapi ini harus dimulai dari diri masing-masing. Nggak bisa kamu dulu. Jadi ego diri tumbuh dengan kualitas yang mengalami. Disidentifikasi terjadi ketika yang mengalami sekaligus menjadi. Ketika kita mengambil posisi yang mengalami, inilah yang S kecil. Maka obatnya itu mesti dibedakan antara yang mengalami dan yang menyaksikan dulu. Menyaksikan ini yang menjadi menyaksikan gitu. Dengan perhatian dan kemauan. Daya tarik yang mengalami bisa kita alienasi. Enggak, aku enggak mau. Jadi kita lihat aja dia, numpang lewat aja kamu. Aku enggak mau mewakili kamu lagi. Itu bisa kita alienasi. Kita tidak bertekuk lutut lagi kepada kebiasaannya. Itu bukan kamu, melainkan hanya sebuah aktivitas, hanya sebuah kebiasaan yang diidentifikasi sebagai aku. Ya kan? Maka kemudian itu memang latihan untuk melarutkan ego itu menjadi penyaksi dulu. Melihat semua yang lewat tanpa komen, tidak usah dikasih macam-macam. Oh ada itu. Oh ada itu. Yang penting terbedakan dulu. Ada jarak antara penyaksi dan yang mengalami. Itu belajar itu dulu. Belajar untuk mengambil jarak antara penyaksi dan yang mengalami. Nah, seperti itu. Oke, itu dulu ya. Ini ada jam 9 saya mau lanjut rekaman. Nah, ini obrolannya ya mana-mana gitu ya. Tapi itu saya kira bisa memberi arah baru bagi kebudayaan kita. Ya, jadi kita tidak putus asa. Kok bangsa kita ini pengekor, jadi konsumen aja. Kapan sih dia jadi pionir? Nah, sekarang 6.0 gitu ya. 6.0. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyakin membaca ya. Buku. Jangan status WA. Siap. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen beli buku atau ikut bedah buku, silakan hubungi Jamim ya. Untuk teman-teman yang ingin ikut training Tapping for Healing, pekan depan kita sudah ada kelasnya ya. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.